Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Ferdiansah, dengan rekan saya Dwi Anggi dan dengan juga Dwi Rahma. Di sini kami akan membahas mengenai akuntansi sewa, khususnya mengenai pengertian sewa, alasan perusahaan melakukan sewa, serta lingkungan sewa. Nah, sebelum masuk ke pencatatan akuntansinya, itu kita perlu memahami terlebih dahulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan sewa. Boleh kita next slide-nya? Oke, mungkin secara sederhananya adalah teman-teman, sewa itu merupakan suatu perjanjian yang memberikan hak kepada seseorang atau perusahaan untuk menggunakan suatu aset dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Nah, menurut PSAK nomor 73, sewa merupakan kontrak yang memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset identifikasikan selama periode tertentu dengan imbalan. Nah, contohnya misalkan saya sendiri ini pengen banget menggunakan mobil untuk perjalanan selama 1 minggu. Saya memiliki dua pilihan kan, entah itu beli mobilnya atau nyewa mobilnya. Nah, semisal saya itu beli mobil, saya kan harus ngeluarin uang yang lumayan besar di awal. Tapi kalau misalkan saya itu nyewa, saya cuma cukup bayar biaya sewa itu di awal dan tetap benefitnya bisa menggunakan mobil tersebut sesuai dengan kebutuhan saya, yaitu menggunakan mobil untuk perjalanan selama 1 minggu. Nah, konsep yang sama juga diterapkan oleh beberapa perusahaan, di mana perusahaan ini kan nggak selalu harus banget yang beli aset untuk dia gunakan dengan kebutuhannya, tapi juga perusahaan ini dapat menyewa aset tersebut sesuai dengan kebutuhan operasionalnya. Nah, kalau misalkan ditanya kenapa sih perusahaan akhirnya itu melakukan sewa, ada beberapa alasan kenapa perusahaan lebih memilih nyewa dibandingkan membeli asetnya. Yang pertama adalah menghemat pengeluaran di awal. Apalagi kalau misalkan beli asetnya kayak gedung, pesawat, atau mesin yang benar-benar butuh dana yang lumayan besar atau mahal. Nah, dengan sewa ini, perusahaan tuh nggak perlu ngeluarin modal besar sekaligus. Kayak misalkan maskapai penerbangan sering menyewa pesawat daripada membeli karena harga satu pesawat itu bisa sampai dengan ratusan miliar rupiah. Itu kan lumayan besar juga kan. Yang kedua adalah menjaga arus kas perusahaan. Apalagi dana yang dimiliki perusahaan itu kan bisa digunakan untuk kegiatan lainnya yang lebih produktif, mungkin seperti ekspansi usaha atau mungkin pengembangan produk gitu. Yang ketiga, fleksibilitas. Jadi perusahaan ini bisa ganti aset yang disewa tanpa harus ngejual aset lamanya lagi. Kalau misalnya kita beli kan, kalau kita mau ganti aset lagi, kita harus jual dulu dong aset lamanya buat ngeganti ke aset yang baru. Sedangkan kalau sewa ini, itu nggak perlu kita jualin aset yang lama buat ganti yang baru, tapi kita bisa langsung pindah ke aset yang baru gitu. Yang terakhir pastinya adalah mengurangi resiko keusangan atau depresiasi yang berlebihan. Gimana sih maksudnya? Nah, kalau dengan sewa ini kan perusahaan tuh nggak terlalu nanggung resiko ketika aset itu ya udah nggak relevan lagi gitu sama perusahaan. Atau kayak misalkan mesin A itu di tahun 2021 misalkan dia paling efektif dan paling kenceng lah secara mesinnya. Nah, ternyata di tahun 2025 atau tahun 2024 yang 2 tahun atau 3 tahun eh, ke depan itu ternyata nggak terlalu dipakai nih mesin yang udah lama ini, jadi harus ganti mesin baru. Nah, itu kan lumayan ngurangin resiko keusahaan juga kan. Begitu. Jadi kesimpulannya adalah sewa itu merupakan alternatif yang memungkinkan perusahaan gunain asetnya tanpa harus memiliki aset tersebut secara langsung. Sehingga perusahaan itu dapat lebih fleksibel dan juga efisien dalam mengelola sumber dayanya. Boleh di next slide. Oke, di sini ada lingkungan sewa ya. Setelah mungkin kita tadi memahami pengertian dan manfaat sewa, selanjutnya kita akan membahas lingkungan sewa atau pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi sewa. Nah, gimana? Tadi kan PSAK yang mengatur sewa ini adalah PSAK 73. PSAK 73 ini mulai berlaku efektif pada tahun 2020 dan mengatur mengenai pengakuan sewa, pengukuran sewa, penyajian dalam laporan keuangan, serta pengungkapan transaksi sewa. Tujuan dari PSAK 73 ini adalah supaya kewajiban dan juga hak yang timbul dari transaksi sewa itu dapat terlihat secara lebih transparan dalam laporan keuangan. Nah, kalau ditanyain tentang pihak apa aja sih yang terlibat dalam sewa, itu ada dua pihak. Yang pertama ada pihak penyewa, yang kedua ada pihak pemberi sewa atau penyewa itu lessee, yang kedua ada lesser, pemberi sewa. Nah, dalam transaksi dan yang kalau kita berbicara tentang yang penyewa dulu atau yang lessee itu adalah pihak yang menggunakan atau menyewa aset. Contohnya misalkan PT Maju Jaya menyewa gedung untuk dijadikan kantor. Artinya dalam kasus ini kan PT Maju Jaya bertindak sebagai lessee-nya ini, lease. Kalau yang kedua itu leaser atau pemberi sewa, di mana pihak yang memiliki aset dan memberikan hak penggunaan aset tersebut kepada pihak lain.
Contohnya PT Properti Indonesia memiliki gedung dan menyewakannya kepada PT Maju Jaya, maka PT Properti Indonesia bertindak sebagai leaser atau pemberi sewa gitu. Jadi kalau misalkan kita analogi ini ya teman-teman, untuk di atau untuk cepat dipahami adalah pemilik kos itu leaser, penghuni kos itu lease. Jadi pemilik kos itu nyediain kamar, penghuni kos itu bayar sejumlah uang untuk menggunakan kamar tersebut selama periode tertentu yang telah disepakatkan. Nah, konsep yang sama ini kan berlaku juga ya dalam dunia bisnis. Cuma bedanya adalah objek sewanya itu bisa berupa gedung, kendaraan, mesin, ataupun aset lainnya. Nah, manfaat sewa ini untuk pihak lease atau lease itu penyewa, itu dia tidak perlu membeli aset ya kan, terus juga menghemat modal, fleksibel sesuai dengan kebutuhannya. Kalau misalkan bagi leaser atau bagi pemberi sewa, itu dia mendapatkan pendapatan sewa pastinya, mendapatkan bunga sewa juga, terus juga aset tetap dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan keuntungan. Jadi kedua belah pihak itu sama-sama 50-50 atau win-win solution, jadi sama-sama memperoleh manfaat dari transaksi sewa tersebut. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis sewa. Nah, dalam akuntansi sendiri tuh ya teman-teman, sewa itu dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu finance lease atau sewa pembiayaan. Yang kedua ada operating lease atau sewa operasi. Nah, kita berbicara dengan finance lease dulu atau sewa pembiayaan. Sewa yang secara substansial mengalihkan hampir seluruh resiko dan manfaat kepemilikan aset kepada lease. Jadi kalau analoginya adalah bayangin kita nyicil motor, secara hukum kan motor itu belum menjadi milik kita karena masih dalam masa cicilan kan kalau kita kredit motor. Tapi kita yang punya motor tiap hari ini bisa ngerawatnya, juga bisa nikmatin manfaatnya kan, bisa dipakai juga. Nah, kondisi tersebut itu mirip dengan finance lease ini konsepnya. Jadi secara ekonomi lease ini seolah-olah udah menjadi pemilik aset atau sudah menjadi motor-motornya itu sudah menjadi hak milik kita gitu. Padahal kan ini sebenarnya belum sepenuhnya kita bayar kan gitu. Ciri-cirinya adalah masa sewanya itu relatif panjang, resiko dan manfaat aset berpindah ke lease, bisa terdapat opsi pembeli aset di akhir masa sewa atau nilai pembayaran sewa mendekati nilai aset sebenarnya. Nah, kalau dicontoh di perusahaan, setelah perusahaan nyewa mesin selama 8 tahun, sedangkan umur ekonomis mesin ini cuma adalah 10 tahun. Artinya kan perusahaan itu gunain sebagian besar umur manfaat aset tersebut. Karena itu, transaksi tersebut cenderung dikategorikan sebagai finance lease-nya ini gitu. Nah, yang kedua ada operating lease atau sewa operasi, di mana sewa yang nggak ngalihin resiko dan manfaat kepemilikan aset kepada lease. Keunikan ekonomis tetap berada pada leaser. Jadi, ketika kita nyewa mobil selama 2 hari untuk liburan, setelah selesai mobil itu dikembalikan kepada pemilik, kita kan cuma nikmatin manfaat penggunaan sementara dan tidak memperoleh hak kepemilikan. Nah, inilah konsep operating lease. Nah, sedangkan kalau yang tadi kan finance tadi itu dia kayak kita kredit, jadi kita bayar, kita belum sepenuhnya membayar motor tersebut, tapi kita bisa merasakan manfaatnya dan juga merasakan kepemilikannya. Sedangkan kalau misalkan operating lease ini dia adalah kita benar-benar sewa, dan kalau misalnya sewanya 2 hari, jadi kita hari ketiga kita tidak bisa mendapatkan manfaat dari motor tersebut gitu. Atau mungkin kalau di beberapa perusahaan itu dia bisa nyewa gedung untuk acara seminar mungkin, atau mungkin dia mau ada event farewell atau segala macamnya. Nah, setelah acara itu selesai kan gedung itu pasti udah hak milik pemiliknya lagi kan. Jadi ya transaksi tersebut itu merupakan operating lease. Nah, gitu kurang lebih untuk penjelasan dari jenis-jenis sewa. Oke, mungkin nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada akuntansi sewa untuk lese dan lesor. Nah, sebelumnya udah dijelaskan terkait dengan definisi sewa dan juga PSAK yang mengatur mengenai akuntansi sewa, yaitu PSAK 73. Nah, dalam akuntansi sewa itu ada dua pihak yang terlibat, yaitu lese dan lesor. Nah, lese itu singkatnya adalah pihak yang menyewa aset, sedangkan lesor itu pihak yang menyewakan aset. Nah, biasanya perusahaan itu melakukan sewa karena lebih hemat dibanding dengan membeli asetnya itu secara langsung. Apalagi kalau semisalnya aset tersebut itu harganya cukup mahal. Misal perusahaan itu nyewa gedung kantor, kendaraan operasional, atau mesin produksi agar kegiatan operasionalnya itu tetap berjalan tanpa perlu mengeluarkan uang atau biaya besar di awal.
Tadi udah dijelaskan kalau misalnya dalam akuntansi sewa itu ada dua pihak yang terlibat. Yang pertama itu lese. Lese itu pihak yang menyewa aset. Misal PT A itu nyewa gedung ke PT B buat dipakai sebagai kantor. Nah, menurut PSAK 73 saat kontrak sewa dimulai, lese itu harus mengakui yang pertama itu aset hak guna atau right of use asset, yang artinya perusahaan itu punya hak buat make aset tersebut selama masa sewa. Contohnya PT A itu boleh menggunakan gedung tersebut selama masa kontrak berlangsung. Yang kedua, lese juga harus mengakui liabilitas sewa atau lese liabilities. Artinya perusahaan itu punya kewajiban buat membayar sewa tersebut kepada lesor. Nah, setelah kontrak berjalan, lese juga harus mencatat beban bunga, karena pembayarannya itu dilakukan bertahap seperti cicilan. Misal kalau sebagian pembayarannya itu dianggap sebagai bunga dalam sewa pembiayaan. Lalu pihak yang kedua itu ada lesor, itu pihak yang menyewakan aset. Misal PT B itu nyewain gedung miliknya kepada PT A. Nah, jenis sewa itu dibagi menjadi dua, yaitu sewa operasional dengan sewa pembiayaan. Nah, sewa operasional itu aset tetap milik lessor dan nantinya kalau kan kembali lagi setelah masa sewanya itu selesai. Misal penyewaan gedungnya itu dilakukan selama 1 tahun. Yang kedua ada sewa pembiayaan. Nah, untuk sewa pembiayaan itu resiko dan manfaat asetnya itu lebih banyak berpindah ke penyewa. Karena untuk sewa pembiayaan itu biasanya disewakan dalam jangka waktu panjang. Misalnya pada leasing mesin, penyewaan leasing mesin kepada PT atau nah, pada sewa operasional, lessor itu mencatat pendapatan sewa, yaitu uang yang diterima dari penyewa. Misalnya PT B itu menerima pembayaran sewa gedung setiap bulannya. Nah, lalu lessor juga mencatat atas beban penyusutan aset karena asetnya itu masih milik lessor, maka aset tersebut harus tetap disusutkan. Nah, setelah kontraknya selesai, aset kembali sepenuhnya kepada lessor sehingga bisa disewakan lagi atau dijual oleh lessor. Baik, slide selanjutnya itu ada contoh transaksi sewa. Contohnya di sini PT A itu nyewa gedung dari PT B selama 1 tahun dengan biaya sewanya itu 12 juta per bulan dibayar tunai. Nah, biaya penyusutan mesin sebesar 2 juta per bulannya. Nah, jurnal untuk PT A atau sebagai pihak yang menyewa mesin tersebut, pada saat membayar biaya sewa, jurnalnya beban sewa pada kas sebesar 12 juta. Sedangkan untuk PT B, pada saat menerima pembayaran sewa, itu jurnalnya kas pada pendapatan sewa sebesar 12 juta. Lalu untuk PT B juga mencatat biaya penyusutan mesinnya, yaitu beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar 2 juta. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke teman-teman, pada materi sebelumnya nih kita sudah bahas tentang pengertian sewa, lingkungan sewa menurut PSAK 73, jenis-jenis sewa seperti finance lease dan operating lease, serta perbedaan akuntansi dari sisi lessee dan lessor, dan juga lengkap dengan contoh jurnalnya. Nah, sekarang kita akan bahas tantangan-tantangan khusus yang bikin akuntansi sewa itu tidak sesederhana kelihatannya. Pada materi masalah akuntansi khusus dalam akuntansi sewa. Kenapa sih bisa disebut masalah khusus? Karena dalam praktiknya kontrak sewa itu nggak sesederhana sewa sebesar 12 juta per bulan selama setahun. Tapi banyak kontrak yang punya fitur tambahan yang membuat pencatatannya menjadi lebih rumit. Jadi ada 6 masalah khusus yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu residual value atau nilai sisa. Apa sih residual value atau nilai sisa itu? Jadi, nilai sisa adalah estimasi nilai wajar aset di akhir masa sewa. Misalnya, kita ini menyewa mobil selama 3 tahun, dan diperkirakan setelah 3 tahun itu mobil itu masih laku sebesar 100 juta. Nah, ini jadi masalah karena kita harus menentukan siapa yang akan menanggung resiko jika nilai sisa ternyata lebih rendah dari perkiraan kita.
Ada dua jenis nilai sisa. Yang pertama itu ada guaranteed residual value atau nilai sisa dijamin. Nah, untuk lese atau penyewa, berjanji akan menutupi kekurangan jika nilai aset di akhir sewa lebih rendah dari estimasi. Contohnya, di kontrak disebut nilai sisa dijamin sebesar 50 juta. Ternyata pas dijual hanya laku sebesar 40 juta. Maka lese atau penyewa harus membayar kekurangan sebesar 10 juta kepada lesor atau pemilik aset. Selanjutnya ada unwarranted residual value atau nilai sisa tidak dijamin. Nah, risiko penurunan nilai ini ditanggung sepenuhnya oleh lessor atau pemilik aset. Jadi, lessor atau penyewa itu tidak punya kewajiban tambahan di akhir masa sewa. Terus, apa sih dampaknya ke akuntansi? Jadi, untuk lessor atau penyewa, kalau nilai sisa dijamin, nilai tersebut diperhitungkan sebagai pengurang kewajiban sewa saat menghitung pembayaran sewa minimum. Sedangkan untuk lessor atau pemilik aset, nilai sisa itu baik yang dijamin atau tidak dijamin, tetap diperhitungkan untuk menghitung total investasi dan pendapatan bunga yang belum diperoleh. Selanjutnya yang kedua itu ada Bargain Purchase Option (BPO) atau opsi pembelian murah. Apa sih BPO itu? Jadi ini adalah opsi yang memungkinkan lessor membeli aset di akhir masa sewa dengan harga yang jauh di bawah nilai wajar aset pada saat itu. Intinya, karena harganya murah banget nih, kita sebagai penyewa secara logika pasti akan membelinya. Nah, terus apa sih dampaknya ke akuntansi? Jadi kalau dalam kontrak ada BPO, kita harus menganggap dari awal bahwa opsi itu pasti akan dieksekusi. Yang dimana konsekuensinya yaitu yang pertama ada periode penyusutan berubah. Jadi aset hak guna atau ROU aset harus disusutkan selama umur ekonomis aset, bukan selama masa sewa. Karena pada akhirnya aset itu akan menjadi milik si penyewa. Sedangkan perhitungan liabilitasnya, jadi harga opsi pembelian yang murah itu harus dimasukkan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum yang didiskontokan. Contoh gampangnya yaitu, mobil dengan umur ekonomi 10 tahun, disewa selama 4 tahun, tetapi di kontrak ada opsi beli di akhir sewa dengan harga 10 juta. Padahal nilai pasar saat itu diperkirakan sebesar 150 juta. Nah, karena ada BPO, kita susutkan aset selama 10 tahun bukan 4 tahun. Gitu, teman-teman. Oke, yang ketiga yaitu initial direct cost atau biaya langsung awal. Apa sih biaya langsung awal itu? Jadi, biaya langsung awal adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan kontrak sewa, contohnya komisi broker, biaya legal, biaya administrasi, atau biaya notaris. Nah, biaya langsung awal ini beda dengan biaya sewa bulanan ya. Jadi biaya langsung awal adalah biaya transaksinya. Bedanya biaya langsung awal dari sisi lessor atau penyewa dengan sisi lessor atau pemilik aset. Yang pertama ada sisi lessor atau penyewa. Biaya langsung awal ini menambah nilai aset hak guna, bukan dicatat sebagai beban periode berjalan, jadi dikapitalisasi. Contoh, bayar komisi broker sebesar 10 juta untuk pengurus sewa gedung, maka jurnalnya aset hak guna bertambah sebesar 10 juta. Sedangkan sisi lessor atau pemilik aset, untuk sewa operasi, biaya langsung awal ditangguhkan atau dibayar dulu dicatat sebagai aset, lalu diamortisasi selama masa sewa. Sedangkan untuk sewa pembiayaan, bisa langsung menjadi pengurang pendapatan bunga di awal atau dibebankan di awal tergantung jenisnya. Selanjutnya yang keempat yaitu sales type list atau khusus dari sisi lessor. Apa sih sales type list itu? Nah, sales type list terjadi kalau sensor itu adalah pabrik atau dealer yang menjual produknya sendiri. Jadi mereka itu menyewakan aset yang sebenarnya mereka produksi sendiri. Bedanya dengan sewa pembiayaan biasa, sales type list itu nilai wajar aset atau harga jual berbeda dengan biaya perolehan lessor atau modal. Selisihnya itu dicatat sebagai laba kotor di awal kontrak. Jadi lessor langsung mengakui keuntungan penjualan di awal selain pendapatan bunga di sepanjang masa sewa. Sedangkan kalau
direct financing lease atau sewa pembiayaan biasa, lessor atau pemilik aset itu bukan pabrik atau dealer. Misalnya perusahaan leasing. Jadi nilai wajar aset sama dengan biaya perolehannya. Laba itu hanya didapat dari bunga selama masa sewa, bukan dari selisih harga jual. Contoh gampangnya, jadi dealer mobil itu menyewakan mobil yang biaya produksinya itu sebesar 200 juta dengan harga wajar sebesar 250 juta. Di awal kontrak, dealer langsung mengakui laba sebesar 50 juta atau sales profit ditambah dengan pendapatan bunga nantinya. Gitu. Masalah yang kelima yaitu klasifikasi lancar versus tidak lancar. Terus, masalahnya di mana sih? Jadi, di neraca kita itu harus memisahkan liabilitas sewa yang jatuh tempo kurang dari setahun atau current dengan yang lebih dari setahun atau non-current. Nah, ini tuh wajib supaya laporan keuangan sesuai standar penyajian. Bagaimana cara menentukannya? Jadi, kita itu harus membuat tabel amortisasi yang detail. Dari setiap pembayaran sewa tahunan, kita harus memisahkan itu semua. Nah, jadi tuh biasanya terdiri dari yang pertama ada porsi untuk beban bunga, yaitu masuk ke laba rugi, serta yang kedua porsi untuk pengurangan pokok utang, yaitu mengurangi liabilitas. Pokok utang yang akan dibayar dalam 12 bulan ke depan itulah yang akan masuk ke liabilitas jangka pendek. Sisanya masuk ke jangka panjang. Nah, catatan penting nih teman-teman, beban bunga itu bukan liabilitas. Beban bunga dicatat di laba rugi yang kita klasifikasikan sebagai current versus non-current adalah sisa pokok utangnya. Nah, masalah yang terakhir atau keenam adalah pengungkapan atau disclosure. Kenapa ini penting? Karena mencatat jurnal dan menyajikan neraca saja tidak cukup. Perusahaan wajib menjelaskan transaksi sewanya secara detail di catatan atas laporan keuangan atau CALK. Terus apa aja sih yang harus diungkapkan? Untuk lese atau penyewa, yang harus diungkapkan itu yang pertama ada penjelasan umum tentang kontrak sewa seperti syarat, durasi, opsi perpanjangan, dan lain-lain. Yang kedua ada rincian aset hak guna per kategori seperti gedung, kendaraan, dan mesin. Yang ketiga, rincian beban bunga selama periode berjalan. Yang keempat, biaya sewa untuk sewa jangka pendek atau di bawah 12 bulan. Yang terakhir yaitu arus kas untuk aktivitas sewa. Nah, sedangkan untuk lessor atau pemilik aset, yang pertama yaitu ada exposure nilai residual karena lessor atau pemilik aset masih memiliki aset di akhir sewa. Yang kedua ada metode penyusutan yang dipakai untuk aset yang disewakan. Dan yang terakhir ada pendapatan sewa yang diakui selama periode. Oke teman-teman, mungkin cukup itu saja penjelasan dari materi masalah akuntansi khusus dalam akuntansi sewa. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya, sewa merupakan perjanjian hak penggunaan aset dari lessor atau pemilik aset kepada lessee atau penyewa dengan imbalan pembayaran yang di Indonesia diatur dalam PSAK 73 dan terbagi menjadi finance lease atau pengalihan risiko dan manfaat kepemilikan serta operating lease atau tanpa pengalihan risiko. Dari sisi lessee atau penyewa, pencatatan meliputi pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa di awal kontrak serta beban bunga selama masa sewa. Sementara lessor atau pemilik aset hanya mengakui pendapatan sewa dan beban penyusutan untuk sewa operasi. Namun, dalam praktiknya terdapat berbagai masalah akuntansi khusus yang membuat pencatatan tidak sesederhana itu. Antara lain yaitu ada residual value atau nilai sisa yang bisa dijamin atau tidak oleh penyewa, gain purchase option atau opsi pembelian murah yang menyebabkan aset disusutkan sepanjang umur ekonomis bukan masa sewa, initial direct cost yang dikapitalisasi sebagai bagian dari aset hak guna oleh penyewa, sales type lease di mana pemilik aset
yang berperan sebagai dealer langsung mengakui laba penjualan dalam neraca, serta pengungkapan wajib di catatan atas laporan keuangan atau CALK yang mencangkup perincian kontrak, aset, dan risiko. Dengan demikian, akuntansi sewa menurut pemahaman yang mendalam terhadap substansi kontrak bukan sekedar mencatat beban sewa periodik agar laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang relevan, andal, dan sesuai standar. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.